Mungkin itu pertanyaan yang lain mungkin ya. Mungkin selanjutnya kita persilakan dari Pak Esti Kemenpan RB. Pak, belum terjawab semuanya pertanyaan apa berapa itu? Boleh, ini aja. Dari Gorontalo coba ulang lagi mana yang belum terjawab, nanti akan dijawab kembali oleh dari Kemenpan RB. Pak, mungkin saya menambahkan yang belum terjawab, boleh, ya Pak ya. Ya. Ya baik, tadi mungkin ini concernnya untuk yang di luar database semua ya. Nah ini pertama ada non ASN yang 2 tahun minimal masa kerjanya. Nah itu memang kesempatannya itu dibuka di yang tahap 2 reguler gitu ya, yang sisa tahap 1. Nah memang kalau secara surat di 5993 diberikan non ASN yang dalam masa seleksi gitu ya. Memang untuk kebijakan paruh waktu itu masih menunggu kebijakan, tapi mereka untuk menerima dianggarkan dalam APBD karena mengikuti seleksi itu masih bisa dibuka ruangnya seperti penjelasan Ibu tadi. Nah, yang kedua, jadi penyampaian teman-teman ini suara dari teman-teman non database yang perlu kami sampaikan bahwa mereka itu kalau mereka tahu ada seleksi P3K khusus untuk tahap kedua buat non-ASN, non-database itu, maka mereka tidak akan memilih ke jalur PNS itu. Karena pada saat awal itu kan yang disampaikan hanya P3K full waktu yang akan dimasuk dalam seleksi. Sehingga itu kami jika boleh bermohon kebijakannya untuk teman-teman yang CPNS, yang mengikuti CPNS itu agar bisa dibijaksanai untuk bisa beraktivitas lagi di lingkungan pemerintahan, karena di antara mereka ada yang lebih dari 2 tahun juga sudah bekerja membantu pemerintah daerah ini. Terima kasih. Kecuali mungkin seperti penyampaian Pak Mendagri dan Ibu Menpan dan Kepala BKN, mereka yang akan diangkat baru itu pasti itu sudah tidak bisa untuk kami akomodir. Nah, cuman memang harus kami ini juga yang menyampaikan, biasanya ini Bu, setelah selesai proses-proses pergantian kepemimpinan itu tentu ada kebijakan-kebijakan perintah yang disampaikan kepada kami, apakah itu bisa diakomodir atau tidak, kira-kira begitu. Terima kasih. Ya baik Pak, izin. Jadi memang mungkin ini masukannya gitu ya Pak ya. Nanti tentu akan kami sampaikan semua istilahnya case-case yang terjadi di instansi. Cuman maksudnya kami juga tidak mau memberikan harapan istilahnya gitu ya Pak ya. Maka dari itu kami sebutkan tadi sejauh ini kebijakannya memang seperti itu, masih berfokus pada yang pendataan untuk kesempatan kedua kalinya istilahnya seperti itu. Nah kalau yang non pendataan memang jadinya kesempatannya cuma sekali seperti itu. Mungkin demikian Pak, nanti selebihnya kami sampaikan dahulu gitu ya Pak ya. Ya, Bu, berarti kami masih bisa menganggarkan untuk yang non-database ini, yang 2 tahun berturut-turut itu, tanpa putus. Ya kalau ikut seleksi ya Pak, kalau yang bersangkutan ikut seleksi berdasarkan tadi yang surat 5993 itu. Yang ikut seleksi P3K, yang non-database itu bisa dianggarkan ya Bu ya? Ya Pak, berdasarkan tadi ya Pak ya, surat yang 5993 itu. Oke, terima kasih. Rapat pembahasan tenaga kontrak non-database. Kawan-kawan tenaga kontrak non-database, hari ini kita mengikuti lagi Zoom meeting yang ketiga kalinya, yang paling terakhir. Soka 4. Kita berkomunikasi menyelesaikan teman-teman tenaga kontrak. Kalau yang database sudah aman, prosesnya sudah diatur. Yang tidak diatur ini masih non-database. Dan alhamdulillah sore ini kami berdiskusi langsung, tanya jawab langsung dengan pihak Kemendagri, Kemenpan, dan BKN. Jawabannya kita tahun ini masih bisa menganggarkan buat non-database yang baik yang sudah ikut CPNS maupun yang belum ikut CPNS tapi mengikuti seleksi P3K tahap 2. Jadi insya Allah tinggal tunggu saja, kita akan merampungkan ini. Setelah ini rapat-rapat ini kami akan menghitung lagi
berapa anggarannya, berapa kemampuan keuangan daerah yang bisa untuk dibahas kembali di tingkat tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan pihak-pihak lainnya. Saya kira itu informasi kecil buat teman-teman sekalian. Yakinlah bahwa teman-teman ini di bawah komando Pak Jupri dan Pak Jepri Upin Ipin ini mereka selalu istiqomah memperjuangkan teman-teman